Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengupas tentang marketing 4.0 tentang chapter 2, bab 2, paradox of marketing. Apa itu tentang paradox marketing? Paradox itu biasanya dipakai untuk pipa mengalirkan air juga, bukan ya, itu paralon ya. Kita lihat di dalam, yaitu interaksi online dan offline. Artinya di sini dominasi online tapi juga offline itu tetap memiliki peranan, baik itu untuk sebagai complement each other. Jadi dua-duanya tetap memiliki role bagaimana dia menyampaikan atau mendelivering superior customer experience. Misalnya yang sekarang kita lihat konektivitas dari konektivitas customer itu membuat informasi yang sangat luar biasa, masif, abundant, sangat banyak. Kemudian juga opini yang kita dapatkan itu atau view atau review produk itu yang sangat luar biasa banyak. Itu membuat sebuah peluang besar bagi sebuah merek itu untuk mendapatkan opini atau reviewer positif atau positif advokasi. Tapi juga di situ tentu walaupun banyak hal yang positif misalnya dari review, tapi kadangkala ada yang negatif juga atau negatif advokasi. Nah, bagaimana menyikapi negatif advokasi tersebut? Tentu nanti negatif advokasi itu dari review misalnya mendatangkan feedback aktif positif advokasi juga. Nah, itu di dunia digital dan dunia misalnya untuk kita sorotin sosial media. Di situ ada opini macam-macam dan sebagainya, komen. Nah, itu yang membuat kita mungkin bagaimana marketing itu menyikapinya terhadap semua itu. Kemudian new type of customer-nya gimana? Jadi mereka adalah lebih ke atau cenderung lebih kepada mobile, di mana dia instan, menjadi more instant dan time efficient. Artinya kalau mereka tertarik terhadap berita misalnya atau melihat sesuatu di televisi, mereka juga mengcompare dan juga mengkomplement dengan apa yang ada dan mereka mencarinya di misalnya di HP atau di mobile device. Kemudian kalau mereka tertarik untuk membeli sesuatu begitu dia di in-store, dia membandingkan harganya pakai mobile device atau HP, kemudian juga bagaimana membandingkan kualitasnya juga secara online. Kemudian mereka juga menjadi digital native, namanya digital native itu mengambil keputusan untuk membeli dimanapun dan kapanpun. Yang selama ini misalnya kita membeli sesuatu, misalnya produk, tidak mungkin jam 12 malam karena tokonya secara fisik tutup, tapi sekarang karena digital native namanya, bahwa range-nya time untuk place-nya itu dimanapun dan kapanpun bisa saja. Kemudian mereka tetap new type of customer itu interacting sama brand. Jadi misalnya kita lihat jika mereka membeli suatu produk, misalnya tas yang brand, memposting dan atau memberikan surprising kepada F factor. Nah, dan juga mereka lebih sosial tadi karena selalu sharing apapun itu, sharing new type of customer itu sharing and communicate each other gitu ya. Artinya gimana? Artinya memang F factor itu menjadi lebih trusted. Mereka lebih percayai family, friend, follower, fan itu dibandingkan dengan perusahaan atau brand itu sendiri. Nah, itu menjadi tantangan dari marketer untuk menyikapinya. Kita ambil contoh misalnya untuk industri yang agak susah bagi pendatang baru untuk masuk misalnya, namun dengan adanya digital dan internet itu, dan kalau kita kupas tentang konektivitas itu sendiri, akhirnya yang tidak disangka, misalnya ambil contoh adalah Amazon bookstore, online bookstore, jadi toko buku online itu memporak-porandakan dan mendisrupt industri bookstore yang selama ini misalnya dikuasai oleh toko buku dunia yang
agak susah mungkin untuk new player untuk masuk karena memang bariernya terlalu besar. Kemudian seperti Netflix itu sendiri juga mampu memporak-porandakan industri video rental store yang selama ini dikuasai oleh misalnya untuk yang global company. Kemudian ada Hulu dengan memporak-porandakan itu TV satelit kabel dan kabel TV. Sama halnya dengan Spotify and Apple Music yang memporak-porandakan fashion. Nah, itu adalah salah satu contoh betapa penting konektivitas itu dan industri yang selama ini misalnya yang memang susah untuk kita masukin industrinya karena butuh capital and economy of scale yang sangat luar biasa karena global misalnya. Namun sekarang menjadi dengan konektivitas ini menjadi lebih tidak ada lagi dominasi dari mereka yang selama ini, yaitu itu aja perusahaan yang secara global itu menguasai. Konektivitas itu juga merubah cara competition dan cara melihat terhadap customer. Selama ini customer itu adalah sebagai target segmen dari perusahaan, targeting, positioning, and segmen dari perusahaan. Namun sekarang tidak lagi, nanti ada namanya co-creation dan competition. Dari kompetitor itu kalau bagaimana bukan menjadi zero sum game lagi. Jadi kalau misalnya P&G dengan Unilever misalnya, kalau P&G atau Coca-Cola dan Sprite dan Coca-Cola dan Pepsi misalnya, kalau mereka berkompetisi dalam hal advertising, dan sekarang bagaimana mereka melakukan co-competition. Jadi bagaimana mereka itu kolaborasi dengan kompetitor, dan mereka juga bagaimana melakukan co-creation dengan customer itu menjadi sentral, tidak lagi vertikal yang dikupas sebelumnya bahwa perusahaan itu memiliki R&D yang luar biasa, namun R&D yang luar biasa di innovation dan research dan development product di internal perusahaan itu tidak mampu mengejar perubahan yang begitu cepat di changing of market, sehingga market dan customer itu menjadi sentral untuk innovation dan research and development-nya ke depan. Contoh untuk co-creation-nya itu adalah seperti di P&G, bagaimana P&G itu mengembangkan Connect and Develop program, tapi misalnya dia menggunakan partner dari eksternal, jadi dia menggunakan CAS dan Bezel. Kemudian mereka melunching vacuum bag filter, removing odor removing, tapi dengan menggunakan vacuum bag filter. Itu yang membuat artinya begini, central untuk innovation dan research-nya itu tidak hanya di internal tapi juga di eksternal. Namun dari itu semua konektivitas itu sering diidentifikasikan adalah lebih kepada bagaimana aplikasi dari teknologi. Artinya bagaimana penggunaan platform dan infrastruktur dari digital infrastruktur atau teknologi itu menjadi tantangan dan menjadi sesuatu yang membantu signifikan sekali, karena mereka melihat bahwa konektivitas itu drivernya adalah teknologi tadi atau internet tadi, sehingga untuk strategik dan untuk kapabilitas itu lebih bagaimana dia embrace teknologi dan internet. Dan konektivitas itu mampu merubah atau mentransform bagaimana cara customer untuk melakukan atau perilaku pembelian dari customer. Misalnya di in-store, di dalam toko itu misalnya in-store shopping, customer itu selalu membandingkan harga dan produk review untuk melihat produk quality dari yang ingin dia beli itu di HP atau di mobile phone. Riset menunjukkan 8 dari 10, artinya 80% melakukan itu in-store research. Jadi mereka dikala membeli sesuatu sebelumnya no riset dulu di rumahnya, tapi begitu dia di sebuah toko retail atau di mall baru dia melakukan risetnya di
di situ real time gitu ya. Bagaimana terkait dengan price compressionnya dan produk reviewnya dari produk quality dari F Factor. Kemudian misalnya kalau di Indonesia, walaupun mereka melihat TV pada umumnya, namun mereka juga mencari informasi melalui mobile atau handphone, atau mereka juga mencari tambahan-tambahan informasi yang melengkapi, dan itu yang artinya adalah bahwa perubahan secara global customer behaviornya yang selama ini tidak seperti itu menjadi seperti itu. Terima kasih.